صل وسلم وبارك على خير رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah di setiap kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita bersama-sama untuk terus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah yang menghiasi dalam kehidupan kita. Takwa merupakan azimat penyelamat bagi kita dari kesesatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin, berbekallah dan sebaik-baiknya bekal yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia yang fana ini, pada satu sisi kita manusia memiliki kewajiban untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi yang lain, kita manusia juga harus mempunyai kecerdasan untuk senantiasa menjaga dan memelihara setiap amal yang sedang dikerjakan ataupun yang sudah dikerjakan. Karena sungguh pun demikian, kita tetap harus melakukan muhasabah terhadap ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Karena pada dasarnya ibadah merupakan satu dan keseluruhan yang bisa saja dirusak oleh hal-hal lain di luar ibadah itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Muhammad ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah engkau merusak amal-amal pahala yang sudah dilakukan dengan berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ali bin Hatim bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghanguskan, yang bisa menghancurkan amalan pahala ibadah yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah al-istighalu bi'ayubil khalqi, yaitu orang yang sibuk mencari aib kekurangan orang lain. Manusia seperti ini adalah manusia yang tidak pandai menjaga lisannya, sibuk dengan mencari aib kekurangan orang lain sehingga lupa pada aib dirinya sendiri, seperti melakukan ghibah dan namimah, mengkritik ataupun membicarakan keburukan orang lain, merupakan penyakit rohani yang kelihatannya sepele dan mengasyikkan, namun dampaknya bisa menghancurkan seluruh rangkaian amal yang telah kita investasikan selama hidup ini. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW pernah mengajarkan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah, berbahagialah bagi orang
yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari-cari kekurangan aib orang lain. Akan tetapi sebaliknya, celakalah bagi orang yang waktunya habis dengan kesibukan mencari kekurangan aib orang lain, lalu melupakan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa menghapuskan dan menghancurkan amalan pahala yang sudah kita kerjakan adalah waqaswatul qalbi, orang yang mempunyai keras hati. Kerasnya hati terkadang lebih keras daripada batu karang. Jika hati manusia sudah keras, maka masuklah bisikan syaitan ke dalam hatinya, lalu timbul di dalam hatinya rasa bangga dan lebih di antara yang lainnya. Jika manusia telah merasa bangga dan lebih di antara manusia yang lainnya, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Sementara orang yang sombong merupakan penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah siapapun orang yang mempunyai sekecil apapun sifat sombong di dalam hatinya, karena akibat kesombongan akan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, serta sulit menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa menghancurkan amalan pahala yang sudah kita kerjakan adalah wahubbud dunya, orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia bukan hal yang salah dan boleh saja, asal jangan berlebihan. Sepanjang dunia tersebut kita jadikan sebagai alat untuk bekal kehidupan akhirat dan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu semuanya bahwa dunia bukanlah segala-galanya. Orang yang terlalu cinta terhadap dunia, maka dia akan merasa hidupnya hanya di dunia saja, sehingga segala aktivitasnya tertuju pada kenikmatan dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Pergi pagi, pulang sore, bahkan sampai malam, yang dituju hanyalah kemewahan dunia, yang dituju hanyalah popularitas, kedudukan, jabatan, dan materi yang lainnya. Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, maka dia akan melupakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, perkara yang bisa menghapuskan amalan pahala yang sudah kita kerjakan adalah waqillatul haya, orang yang sedikit rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul pernah bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu adalah sebagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud malu di sini adalah malu yang dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan mendorongnya untuk berbuat kebaikan. Orang yang kehilangan rasa malu sama halnya dengan ia telah kehilangan sebagian keimanannya. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, maka jangan harap lagi ada kebaikan darinya sedikit pun, serta dia akan melakukan apa saja sesuka hawa nafsunya tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahmatullah. Kemudian yang kelima, perkara yang bisa menghapuskan amalan pahala yang sudah kita kerjakan adalah wasulul amal, orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, terlalu cinta terhadap dunia, dan yang kedua karena kebodohan yang ada di dalam dirinya. Ketika seseorang terlalu cinta terhadap dunia dan kenikmatannya, hatinya akan merasa berat untuk meninggalkan dunia,
sehingga tidak terdorong untuk memikirkan kematian, bahkan hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Penyebab nurul amal yang kedua adalah karena kebodohan yang ada di dalam dirinya. Karena kebodohannya, seseorang menyangka bahwa hidupnya masih lama. Ia menyangka bahwa dirinya tidak akan mati secara tiba-tiba. Ia tidak tahu bahwa hal itu bisa saja terjadi ketika terlintas di pikirannya tentang kematian dan perlunya bekal untuk menghadapi kematian. Ia akan menangguhkannya dan ia akan menunda-nunda beribadah, menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, perkara yang bisa menghancurkan amalan pahala yang sudah kita kerjakan adalah wa zulmun la yantahi, perbuatan zalim yang tidak ada henti-hentinya. Perbuatan zalim ataupun perbuatan maksiat biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya. Jika tidak segera bertaubat dan tidak berhenti, maka sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Maksiat ataupun perbuatan dosa ibarat candu, nikmat, namun sesungguhnya kenikmatan itu justru akan mencelakakan bagi pelakunya. Tidak hanya akan mendapatkan balasan di dunia, pelaku maksiat, pelaku perbuatan dosa juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan kegelapan di akhirat kelak. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itulah di antaranya 6 perkara yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menggugurkan dan merusak serta menghapus amalan pahala ibadah kita. Semoga kita semua dijauhkan dari 6 perkara ini sehingga kita tetap istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالمعروف وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم